Jepang, dengan populasi sekitar 123 juta jiwa, adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik dengan kota-kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi, istana kekaisaran, taman nasional pegunungan, dan ribuan tempat suci dan wihara. Tokyo, ibu kotanya yang padat, terkenal dengan gedung pencakar langit neon dan budaya popnya. Sebaliknya, Kyoto menawarkan kuil Buddha, kuil Shinto, taman, dan bunga sakura. Apa yang normal di satu negara bisa jadi aneh di negara lain. Jepang mempunyai kebiasaan, tradisi, dan konvensi yang dianggap aneh oleh banyak wisatawan asing. Perlu diingat bahwa kebiasaan dan tradisi Jepang yang aneh sama sekali tidak berbahaya, jadi santai saja dan nikmati perbedaan budaya yang menyenangkan. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui apa kebiasaan orang Jepang. Jepang terdiri dari 6.852 pulau. Pulau-pulau tersebut awalnya terletak di pantai timur Asia, hingga aktivitas tektonik menyebabkan pulau-pulau tersebut terpecah, sehingga terciptalah Laut Jepang sekitar 15 juta tahun yang lalu. Banyak orang Jepang tinggal bersama orang tuanya sampai mereka menikah. Hal ini berdampak pada berkembangnya bisnis hotel cinta. Anda dapat menemukannya di mana-mana di kota-kota besar, dan seringkali dilengkapi dengan barang-barang menyenangkan dan interior di dalamnya, seperti tempat tidur putar, ayunan, karaoke, mesin penjual mainan dewasa, kolam mini, dan ini dianggap sebagai salah satu tradisi dan adat istiadat Jepang yang paling aneh. Pintu masuk hotel cinta seringkali sangat rahasia, saat Anda berjalan masuk dan ada resepsi kecil dengan panel kamar untuk dipilih. Pilih angka 1, bayar uang dan kunci akan diberikan dari dalam resepsi. Anda tidak akan melihat atau dilihat oleh siapapun selama seluruh proses menginap di hotel cinta. Lebih dari 1.000 rusasika jinak berkeliaran di jalanan Nara, Jepang. Dulunya dianggap sebagai makhluk surgawi, rusa kini diklasifikasikan sebagai harta nasional, meskipun beberapa di antaranya dimusnahkan karena merusak tanaman, dan terlihat membungkuk kepada wisatawan dengan imbalan biskuit yang dijual di lokasi. Menyeruput mie dianggap sebagai sikap yang baik dan sebagai tanda penghargaan. Anda tidak harus melakukannya, tetapi Anda tidak bisa menghentikan orang Jepang melakukan hal itu, bahkan wanita Jepang tercantik yang pernah Anda lihat pun akan menyeruputnya. Masyarakat Jepang diharapkan untuk menempatkan ponsel pintar mereka dalam mode sopan santun, tidak ada nada dering hanya getar saja, dan tidak berbicara di telepon di dalam kereta. Berbicara dengan suara keras di dalam kereta seringkali dianggap tidak sopan. Sungguh aneh rasanya menaiki kereta yang penuh sesak dan tidak mendengar suara apapun. Pasar makanan laut terbesar di dunia adalah Pasar Ikan Tsukiji di Tokyo. Pasar ini mempekerjakan lebih dari 60.000 orang dan buka pada pukul 3 pagi, dengan lelang tuna grosir yang terkenal dimulai pada pukul 5. Di Jepang biasanya ada beberapa pengatur lalu lintas di lokasi konstruksi, pekerjaan jalan, dan pintu masuk tempat parkir. Mereka menjalankan pekerjaannya dengan sangat serius, dan tunduk kepada Anda seolah-olah tidak ada hari esok. Pernahkah Anda ingin diperlakukan seperti tuan oleh seorang pelayan? Jika belum, silahkan kunjungi kafe pembantu, di mana para remaja putri mengenakan kostum pelayan, bertindak seperti pelayan Anda, dan memperlakukan Anda sebagai tuan mereka. Beberapa bisnis yang berhubungan dengan pembantu dianggap aneh bahkan oleh orang Jepang, seperti pembersihan kotoran telinga dan layanan kebersihan, di mana seorang pembantu wanita hanya berbaring di samping Anda, dan menemani Anda selama waktu tertentu. Kafe pembantu juga bermunculan di luar negeri termasuk Thailand, Perancis dan Australia. Jika Anda menjelajahi kota besar dengan berjalan-jalan, pasti akan ada puluhan bungkus tisu di tas Anda. Di Jepang, perusahaan seringkali mempekerjakan orang untuk membagikan tisu gratis sebagai iklan di jalanan, dan bukanlah hal yang tidak sopan untuk mengatakan tidak, terima kasih setelah Anda mendapatkan cukup tisu untuk setahun. Dalam hal makan dan minum, masyarakat Jepang cukup sadar akan kesehatan. Pernahkah Anda melihat banyak orang Jepang yang gemuk? Namun, banyak restoran dan hotel menawarkan makan sepuasnya dan minum sepuasnya. Anda mungkin menganggap konsep minuman sepuasnya sulit untuk dipahami, mulai dari Rp315.000, Anda dapat makan dan minum sake, dan minum bir sebanyak yang Anda bisa, selama 90 atau 120 menit. Anda mungkin menganggapnya agak aneh melihat orang Jepang makan mie sambil berdiri di kedai ini. Restoran ini cenderung terletak di dekat stasiun kereta api, dan merupakan tempat makan yang sangat nyaman dan ekonomis bagi orang-orang yang terburu-buru, tidak perlu menunggu lama, sebelum Anda mendapatkan makanan di toko mie stand-up, dan harganya sangat murah, karena itu jangan malu-malu, dan berbaurlah dengan penduduk lokal Jepang makan mie dan sambil berdiri.
Jika Anda berasal dari negara barat, Anda mungkin akan merasa sedikit aneh, bahkan membingungkan dan membuat frustrasi, karena banyak jalan di Jepang yang tidak memiliki nama. Jalan-jalan besar diberi nama, tetapi jalan-jalan kecil tidak diberi nama. Hal ini membuat sangat sulit untuk menanyakan arah bahkan bagi orang Jepang. Pastikan Anda mendownload Google Maps di ponsel cerdas Anda sebelum tiba di Jepang. Namun jika Anda tersesat, salah satu tempat terbaik untuk mencari bantuan adalah kantor polisi, atau yang dalam bahasa Jepang disebut koban, dan petugas polisi menganggapnya sebagai bagian dari layanan mereka, untuk membantu Anda menemukan jalan. Ini adalah konvensi berusia 1 abad bagi para pekerja di restoran untuk meneriakkan "Irashaimase" untuk menyambut pelanggan, dan seringkali mereka tidak tersenyum hanya berteriak, namun mereka benar-benar berusaha menyambut Anda. Bersiaplah untuk teriakan lainnya, "Arigato gozaimashita," saat Anda keluar dari restoran. Di banyak negara barat, membuka pintu bagi negara lain adalah praktik yang umum, tapi tidak di Jepang. Tidak ada yang mengharapkan Anda membukakan pintu untuk mereka, dan tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Mereka akan terkejut, bahkan menyesal, jika Anda melakukannya. Menahan pintu tetap terbuka tidaklah praktis di kota besar seperti Tokyo. Ratusan orang mencoba melewati pintu kapan saja sepanjang hari. 29% penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas, yang merupakan proporsi tertinggi di dunia. Jepang memiliki lebih dari 85.000 orang yang berusia di atas 100 tahun, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Lantai yang ditinggikan membantu menunjukkan kapan harus melepas sandal atau sepatu. Di pintu masuk rumah di Jepang, lantai biasanya akan dinaikkan sekitar 15 cm, yang menandakan Anda harus melepas sepatu dan memakai sandal. Jika rumah memiliki ruang tikar tatami, lantainya mungkin dinaikkan 2,5 cm, yang menandakan Anda harus melepas sandal. Jepang secara umum terasa sangat aman, mereka bilang Anda bisa saja meninggalkan dompet Anda di lantai stasiun metro tersibuk, dan kembali lagi 1 jam kemudian, dan Anda akan mendapatkan dompet Anda masih ada di sana, tanpa tersentuh. Angka kelahiran di Jepang sangat kecil, sehingga popok dewasa terjual lebih banyak dibandingkan popok bayi. Jepang memiliki lebih dari 4 juta mesin penjual otomatis, yang menawarkan apa saja, mulai dari soda hingga mainan seks dan kepiting hidup. Banyak sumber air panas dan pemandian umum di Jepang melarang pengunjung bertato masuk, karena mereka melihatnya sebagai kemungkinan afiliasi dengan geng. Di Jepang ada festival bayi menangis sumo, di mana pegulat sumo berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa membuat bayi menangis terlebih dahulu. Kopi sangat populer di Jepang sehingga Jepang mengimpor sekitar 80% produksi kopi tahunan Jamaika. Wilayah Tokyo Raya adalah wilayah metropolitan terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 37 juta orang. Tokyo sering dianggap sebagai salah satu kota termahal di dunia untuk ditinggali, namun hal tersebut tidak lagi benar. Forum Ekonomi Dunia melaporkan bahwa Tokyo bahkan tidak lagi masuk dalam 10 besar. Sebaliknya Osaka, kota terbesar kedua di Jepang memang masuk dalam daftar kota termahal di dunia. Jika Anda pernah berjalan-jalan keliling Jepang, Anda mungkin menyadari bahwa sulitnya menemukan tempat sampah di tempat umum. Hampir tidak ada tempat sampah di sebagian besar area terbuka, dan Anda akhirnya harus membawa sampah sepanjang perjalanan pulang. Hal berguna yang perlu diketahui jika Anda berencana untuk tinggal di Jepang, adalah bahwa daur ulang merupakan hal yang wajib dan juga sangat spesifik. Anda tidak hanya harus memisahkan barang daur ulang dari sampah lainnya, tetapi Anda juga harus memisahkan berbagai jenis barang daur ulang seperti botol plastik, kaleng, gelas, dan kertas bekas. Selain itu, sampah yang berukuran lebih dari 30 cm dianggap sampah besar, dan memiliki proses tersendiri. Jika Anda memutuskan untuk tinggal di Jepang, khususnya Tokyo, kemungkinan besar Anda akan tinggal di ruangan yang jauh lebih kecil dari yang Anda harapkan. Ini mungkin terasa sedikit tidak nyaman, tapi cepat atau lambat, akan mengajari Anda cara memanfaatkan ruang kecil. Jepang mungkin merupakan tempat terburuk untuk hidup sebagai vegetarian, dan bahkan lebih buruk lagi bagi para vegan, karena mereka menggunakan banyak telur. Ironisnya, jarang sekali menemukan hidangan dengan porsi daging besar di Jepang, namun sulit juga menemukan hidangan yang benar-benar tanpa daging. Jalanan di Jepang sangat rapi, bahkan di Tokyo, ibu kotanya, semua jalanan bersih dan bebas sampah. Lalu, bagaimana Jepang mencapai hal ini? Ini semua tentang pola pikir mereka. Orang Jepang sangat jarang meninggalkan sampah di jalanan.
Selain itu, relawan dari segala usia membersihkan jalanan karena alasan sederhana, yaitu mereka ingin hidup di kota yang rapi. Wilayah metropolitan Tokyo meliputi 3 wilayah dan merupakan rumah bagi ibu kota Jepang, Tokyo. Tokyo diperkirakan memiliki 38,14 juta jiwa, menjadikannya kota besar terpadat di dunia. Populasi Jepang adalah 98,5% orang Jepang. Hal ini mungkin tampak tidak masuk akal, meskipun dunia modern kini menjadi semakin multikultural. Namun, hal ini tidak terjadi di Jepang, sebagian besar disebabkan oleh persyaratan visa yang ketat, dan pola pikir yang menjaga budaya dan tradisi lama. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Jepang. Dan jika Anda ingin mengetahui negara lain, kunjungi video tentang Maluku ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.